Selamat pagi, Miss Oki dan teman-teman semua. Saya Brigita Vanessa Salim dengan NIM 250204135 akan mempresentasikan mengenai refleksi diri yang telah saya lakukan. Yang pertama mengenai knowing what or who God is. Sebagai individu yang beriman, mengenal Allah bukan hanya sekedar memahami konsepnya dalam kitab suci, tetapi juga bagaimana kita merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran karakter building ini, saya menyadari bahwa mengenal Allah dapat dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu kitab suci, alam, dan sesama manusia. Mengenal Allah melalui kitab suci. Kitab suci memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa Allah dan bagaimana kita seharusnya hidup sesuai dengan kehendaknya. Saya pribadi merasa bahwa ajaran-ajaran dalam kitab suci memberikan pemahaman yang mendalam tentang moral, keadilan, dan kasih sayang. Namun saya juga menyadari bahwa hanya membaca dan menghafal ayat-ayat kitab suci tidak cukup jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Allah melalui alam. Melalui ciptaannya, saya semakin memahami kebesaran dan kekuasaan Allah. Alam yang indah dengan segala keteraturannya menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur kehidupan ini. Saya menyadari bahwa menjaga alam bukan hanya sebuah kewajiban ekologis, tetapi juga bentuk rasa syukur atas ciptaannya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk lebih peduli terhadap lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghargai keseimbangan ekosistem. Mengenal Allah melalui sesama. Interaksi dengan orang lain juga menjadi cara bagi saya untuk merasakan kehadiran Allah. Ketika saya menerima kebaikan dari orang lain atau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, saya merasa bahwa itu adalah bentuk nyata dari kasih sayang Allah yang diwujudkan melalui manusia. Ini mengajarkan saya untuk lebih peduli, sabar, dan rendah hati dalam berinteraksi dengan sesama. Setelah merenungkan materi ini, saya menyadari bahwa mengenal Allah harus tercermin dalam tindakan nyata. Salah satu perubahan yang ingin saya lakukan adalah lebih sering bersyukur dan mengapresiasi hal-hal kecil dalam hidup. Selain itu, saya ingin meningkatkan hubungan saya dengan sesama melalui perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Saya juga ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk refleksi dan memahami bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan saya sehari-hari. Dengan mempertimbangkan pengenalan akan Allah melalui kitab suci, alam, dan sesama, saya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap lingkungan serta orang-orang di sekitar saya. Yang kedua, mengenai conscience as the basis for ethical. Mempelajari tentang hati nurani sebagai dasar etika membuat saya semakin memahami betapa pentingnya peran hati nurani dalam kehidupan sehari-hari. Hati nurani tidak hanya menjadi pengingat akan baik dan buruknya tindakan yang saya lakukan, tetapi juga menjadi standar moral yang harus saya pegang teguh. Dari materi ini, saya menyadari bahwa hati nurani harus terus diasah agar tetap peka terhadap nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Pentingnya hati nurani dalam kehidupan. Saya menyadari bahwa hati nurani berfungsi sebagai kompas moral dalam hidup saya. Setiap keputusan yang saya buat, baik kecil maupun besar, selalu memiliki konsekuensi etis. Kadang-kadang saya dihadapkan pada dilema moral, di mana keputusan yang menguntungkan secara pribadi bisa bertentangan dengan nilai-nilai yang saya yakini. Dengan memahami fungsi hati nurani, saya belajar untuk lebih bertanggung jawab atas setiap tindakan saya. Dampak kesadaran akan hati nurani. Menjadi lebih sadar akan hati nurani telah memberikan perubahan dalam cara saya mengambil keputusan. Saya lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih mempertimbangkan apakah suatu tindakan benar secara moral. Hal ini juga membuat saya lebih jujur dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang saya buat, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam menghadapi tantangan hidup. Agar hati nurani tetap tajam dan berfungsi dengan baik, saya berusaha untuk merenungkan setiap keputusan yang saya buat dan mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan nilai moral. Saya juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari orang lain untuk memperbaiki cara saya berpikir dan bertindak. Saya juga terus belajar dari berbagai sumber, termasuk pengalaman, literatur etika, dan diskusi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman etis yang baik. Saya juga meningkatkan empati terhadap sesama dengan memahami perspektif dan perasaan orang lain. Dengan memahami dan membina hati nurani, saya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, serta lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Hati nurani bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah panduan moral yang harus selalu dijaga dan dikembangkan. Yang ketiga, mengenai becoming a religious person. Mempelajari tentang bagaimana menjadi pribadi religius membuka wawasan saya mengenai makna sejati dari religiusitas.
Ternyata menjadi pribadi religius bukan hanya tentang relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan dirinya sendiri, sesama, dan alam lingkungan. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kesadaran akan keimanan dan cinta pada Tuhan. Keimanan bukan hanya sekedar kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana saya menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, mendekatkan diri melalui doa, dan selalu berserah kepadanya. Saya menyadari bahwa seringkali saya lebih banyak meminta kepada Tuhan daripada mendengarkan dan memahami kehendaknya. Oleh karena itu, saya ingin melatih diri untuk lebih peka terhadap pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai diri sendiri dengan baik. Mencintai diri sendiri berarti merawat kesehatan fisik dan mental. Saya menyadari bahwa terkadang saya kurang memperhatikan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Kesehatan fisik harus dijaga dengan pola makan yang baik, olahraga, dan istirahat yang cukup. Sementara itu, kesehatan mental juga penting dengan cara menghindari stres, lebih bersabar, dan memiliki pikiran tetap positif. Dengan mencintai diri sendiri secara baik, saya dapat lebih siap untuk berbagi kasih kepada orang lain. Peduli terhadap alam sebagai bentuk syukur. Lingkungan adalah anugerah yang harus dijaga. Saya menyadari bahwa kadang saya masih lalai dalam menjaga lingkungan, seperti menggunakan plastik berlebihan atau kurang bijak dalam mengelola sampah. Dengan memahami bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab moral dan religius, saya ingin lebih peduli terhadap lingkungan, seperti mengurangi limbah, hemat energi, dan menghargai sumber daya alam yang ada. Setelah merefleksikan materi ini, saya menyadari bahwa menjadi pribadi religius bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana saya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Perubahan yang ingin saya lakukan antara lain, lebih banyak merenungkan makna ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin mengelola emosi dan pikiran dengan lebih baik agar dapat mencintai diri sendiri dengan sehat. Saya juga ingin menjadi pribadi yang lebih peduli dan aktif dalam membantu sesama. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan tindakan nyata. Dengan menjalankan keempat aspek ini, saya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih religius dan bermakna bagi diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Sekian presentasi terkait refleksi diri saya. Terima kasih.